anak-anak, apa kabar? Bertemu kembali dengan Ibu Imas Nurhayati pada pelajaran Sosiologi kelas 11. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang permasalahan sosial di masyarakat. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Materi hari ini adalah permasalahan sosial dalam masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran adalah siswa dapat memahami berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Apa itu permasalahan sosial di masyarakat? Istilah masalah sosial mengandung dua kata, yakni masalah dan sosial. Kata sosial membedakan masalah ini dengan masalah ekonomi, politik, fisika. Kata sosial antara lain mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Sementara itu, kata masalah mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Untuk memahami materi ini, mari kita lihat teori-teori masalah sosial. Teori yang pertama adalah teori fungsionalisme. Semua bagian masyarakat memiliki fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Keluarga. Keluarga membesarkan anak. Sekolah mengajarkan pengetahuan. Lembaga ekonomi menyediakan pekerjaan. Semua bagian masyarakat ini saling bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang stabil. Jika salah satu bagian dari masyarakat ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka terjadilah ketidakteraturan sosial dalam bentuk masalah sosial. Yang kedua adalah teori konflik. Masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling penting dan umum adalah konflik kelas, konflik ras, konflik etnis, dan konflik gender. Mengapa konflik gender menjadi masalah sosial? Karena di sini kita bisa menemukan adanya perbedaan fungsi dari jenis kelamin. Wanita kodratnya sebagai wanita, melahirkan, membesarkan anak. Laki-laki punya kewajiban untuk mencari nafkah. Tapi pada zaman sekarang banyak sekali wanita yang mengubah kodratnya menjadi pria. Bahkan sebaliknya, pria yang mengubah kodratnya menjadi wanita. Ini bisa menimbulkan masalah sosial. Teori yang ketiga adalah teori interaksionisme simbolik. Berbeda dengan teori fungsionalisme dan teori konflik yang melihat masalah sosial sebagai produk masyarakat. Teori interaksionisme simbolik melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antar individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Umumnya, interaksi simbolik adalah interaksi antara seseorang dan orang lain yang diatur oleh makna yang menghubungkan tindakan dan reaksi mereka. Interaksi akan menjadi menyenangkan jika dua pihak menafsirkan perilaku satu sama lain sebagai sesuatu yang ramah. Nah, itulah pengertian tentang permasalahan sosial di masyarakat. Untuk lebih memahami materi selanjutnya, mari kita masuk ke faktor-faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat. Faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang menjadi penyebab permasalahan sosial adalah kemiskinan. Dalam hal ini, kemiskinan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor rasa malas, boros, dan tidak disiplin. Adapun kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor-faktor perbuatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil,
distribusi aset produksi yang tidak merata, dan adanya korupsi. 2. Faktor biologis, yang di dalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan sebagai masalah endemis dan pandemis, yaitu penyakit menular, sebagaimana yang terjadi pada dewasa ini, seperti kasus flu burung, HIV, dan COVID-19 yang begitu merajalela. 3. Faktor psikologis, seperti depresi, stres, gangguan jiwa, gila, tekanan batin, penyakit saraf, bunuh diri. Yang keempat, faktor sosial kebudayaan, seperti perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan sosial, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik rasial dan keagamaan, serta krisis moneter. Semua faktor-faktor ini bisa menyebabkan permasalahan sosial di Indonesia bahkan di dunia. Bahkan akibat dari COVID-19, masalah perceraian banyak sekali terjadi, seperti yang terjadi pada saat ini di Kabupaten Bandung. Anak-anakku, itulah materi tentang permasalahan sosial di masyarakat. Mudah-mudahan kalian cepat memahaminya. Selamat belajar!